Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Syekh Ibnu Athaillah telah berkata, la ya'zimu dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnidzanni billah. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu berbaik keyakinan kepada Allah. Artinya, ketika seseorang sedang terjerumus dalam perbuatan dosa, maka hendaklah dalam hatinya senantiasa ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah kalau dia mau bertaubat. Jangan sampai karena banyaknya dosa yang dia lakukan sehingga dia menjadikan putus asa dari rahmat Allah, merasa terlanjur basah sehingga sekalian jebur. Itu tidak boleh. Ya. Walaupun sudah basah, masih ada kesempatan untuk bisa kering kembali, asalkan air tersebut kita jauhi. Jangan kemudian terlanjur basah atau jebur. Ya, kalau udah jebur bukan sekedar basah tapi tenggelam. Artinya ketika seorang terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan sampai dosa itu menghalangi untuk berprasangka atau berkeyakinan baik kepada Allah bahwa Allah masih membuka pintu taubat. Kalau dia mau sungguh-sungguh bertobat, Allah masih mau menerima taubatnya. Jangan sampai putus asa. Manusia di dalam hal khauf dan roja itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ahlul bidayah, yaitu orang-orang yang masih menempati kelas dasar, baru pemula. Mereka itu adalah orang-orang yang baru punya kesadaran untuk menapaki jalan rohani menuju Allah. Nah, untuk mereka yang seperti ini, lebih baik banyak khaufnya daripada rojaknya. Karena penekanan untuk ahli bidayah itu masih ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah. Ibadah-ibadah yang bisa dilihat dengan mata. Maka yang terpenting bagi dia adalah hendaknya senantiasa diingatkan ancaman Allah, siksa Allah. Sehingga ketika dia mengingat ancaman dan siksa Allah, akan semangat untuk beribadah. Dia tidak akan menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Kalau mereka masih pemula, kemudian yang diingat adalah ampunan Allah, kasih sayang Allah, dan luasnya rahmat Allah, dikhawatirkan nanti dia akan menyepelekan, sembrono, sehingga dia menunda-nunda berbuat baik. Padahal kebaikan itu tidak boleh ditunda. Kebaikan yang ditunda-tunda biasa tidak jadi dilakukan karena keburu mati. Yang kedua, ahlul wasti, yaitu orang yang sudah dalam perjalanan. Nah, bagi mereka hendaknya antara khauf dan roja itu seimbang. Karena untuk mereka yang telah di tengah perjalanan itu lahiriahnya sudah istiqomah. Ibadah-ibadah syariatnya sudah tekun, sudah rutin, sudah istiqomah. Dia tinggal memperbaiki hatinya, tinggal meningkatkan kualitas ikhlasnya, tinggal meningkatkan kualitas ridhonya, syukurnya dan sabarnya, serta qanaah, zuhud dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ahlul bidayah, yang pemula, itu penekanannya ibadah lahiriah, maka yang pertengahan ini sudah ditekankan untuk meningkatkan ibadah batiniahnya. Karena lahiriahnya memang sudah istiqomah.
Jika orang yang sudah sampai di tengah perjalanan kemudian dia masih kebanyakan khaufnya, maka dia akan kembali ke tingkat dasar lagi, sehingga tidak mengalami kemajuan. Ya. Makanya kita menuntut ilmu, kita ngaji, itu juga harus diupayakan ada peningkatan materi yang disampaikan, sehingga pemahamannya pun juga semakin meningkat. Kalau kita puluhan tahun ngajinya tetap materi untuk kelas dasar, ya selamanya kelas dasar, nggak akan naik kelas menengah. Puluhan tahun kelas SD terus, nah, ini kan namanya nggak maju. Ya. Harusnya setelah SD-nya selesai naik ke kelas menengah pertama, menengah atas dan seterusnya. Itu baru namanya ada peningkatan. Jadi untuk kita ini itu sudah seyogyanya meningkatkan kualitas ibadah batiniah. Karena ibadah lahiriahnya sudah lumayan istiqomah. Gitu. Kemudian yang ketiga disebut ahlun nihayah. Mereka yang telah sampai. Nah untuk mereka yang telah sampai ini yang lebih baik adalah banyak rojaknya daripada khaufnya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi lebih baik khauf, lebih banyak khaufnya. Yang kedua sama, dan yang ketiga lebih banyak rojaknya. Karena mereka telah mengenal Allah, sehingga walaupun ya, Allah itu juga maha menyiksa, Allah maha memaksa, tapi yang banyak dia lihat bukan yang itu. Yang banyak dia lihat adalah Allah maha rahman, Allah maha rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pemaaf, Allah penerima tobat. Enggak yang dilihat dari sisi baiknya. Nah, untuk yang maha menakutkan itu ya sekali-kali saja gitu. Tapi tetap ya volumenya lebih banyak rojaknya daripada khaufnya. Hal yang demikian berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul katakanlah olehmu Muhammad, ya ibadi wahai hamba-hambaku. Yang dimaksud dengan hamba-hambaku itu siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu orang-orang yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa. Orang-orang yang kerjaannya sehari-hari selalu berbuat dosa. Yang dimaksud dengan alladzina asrafu ala anfusihim. Apa yang harus dikatakan kepada mereka? La taqnatu mir rahmatillah. Kalian walaupun setiap saat berbuat dosa, tapi jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ingat, di ayat ini disebutkan bahwa yang diampuni Allah itulah semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tapi syaratnya harus tobat. Makanya kemarin sudah kami sampaikan. Kalau kemudian ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu karena orangnya tidak bertobat. Kalau orangnya bertobat, walaupun tadinya dia orang yang musyrik, tetap diampuni oleh Allah. Buktinya para sahabat Nabi itu banyak yang sebelumnya adalah orang-orang musyrik. Begitu masuk Islam, ya sudah tobat dari kemusyrikannya, ya diterima, ya, diampuni dosanya. Jadi untuk mereka yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa, hendaklah tetap tidak putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Berarti di sini ditanamkan rojak. Ya. Di satu sisi tadi yang dinasehati itu orang yang sudah khauf, karena dia telah melampaui batas dalam berbuat dosa, berarti kan khauf itu. Ya. Tapi diingatkan, walaupun begitu jangan sampai dosamu itu menghalangimu untuk mengharap ampunan Allah. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Masih ditegaskan lagi oleh Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Artinya tidak bosan-bosannya ngampunin dosa hamba selama si hambanya mohon ampun. Ya.
Selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, tobatnya masih diterima. Selama matahari belum terbit dari barat, tobatnya masih diterima. Itu yang dimaksudkan Al-Ghafur. Dan Ar-Rahim, Allah itu sangat penyayang kepada hambanya beriman dan beramal soleh. Hadirin yang muliakan, berikutnya wa ta'ammal, hendaklah kalian merenungkan. Qadiyatal ladzi qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Tentang kisah seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Jadi sebagai contoh untuk lebih memudahnya kan memahami ayat tadi, kita disuruh kembali mengingat, kembali merenungkan kisah yang dialami oleh seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Dan kisah ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Tapi yang ditulis di kitab ini itu bukan redaksi hadisnya, ini hanya inti dari ceritanya. Jadi ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Summa sa'ala rohiban. Kemudian dalam hatinya muncul keinginan untuk bertobat. Ya, setelah membunuh 99 orang, oleh Allah masih dikaruniai kesadaran, yaitu ada keinginan untuk bertobat. Maka kemudian dia mendatangi seorang rohib. Rohib itu ahli agama Yahudi atau ahli agama Nasrani. Ya, dan nyebutnya rohib, ada nyebutnya ahbar. Ya. Faqala lahu, kemudian sang pembunuh ini bertanya kepada rohib tadi, apa yang ditanyakan? Hali min taubatin, apakah untukku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Faqala lahu, kemudian rahib tadi menjawab, la taubata laka. Apa dosamu? Kemudian si laki-laki tadi menceritakan bahwa dia telah membunuh 99 orang. Begitu rahib tadi dapat penjelasan bahwa dia telah membunuh 99 orang, maka dia menjawab, la taubata laka. Tidak ada jalan untuk bertobat buatmu. Dosamu itu sudah melampaui batas. Pintu taubat sudah tertutup. Akhirnya sang pembunuh tadi marah. Dia kalap, ngamuk, kemudian rahibnya dibunuh. Fakammala bihil mi'ah. Sehingga dia telah membunuh 100 orang. Dia bertanya, mendapatkan jawaban yang tidak menenteramkan. Mendapatkan jawaban yang tidak tepat, sehingga dia tidak timbul rojaknya, tapi malah tambah khaufnya. Akhirnya seperti pepatah itu, daripada terlanjur basah, ya udah sekalian, maka dibunuh sekalian. Akhirnya dia membunuh 100 orang. Nah, setelah membunuh 100 orang, muncul lagi keinginan untuk bertobat. Summa ata aliman fasa'alahu. Kemudian dia mendatangi seorang yang alim dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Hali min taubatin. Apakah untukku masih ada kesempatan untuk bertaubat? Kemudian orang yang alim dari umatnya Nabi Muhammad tadi bertanya, apa dosamu? Dia menjawab, dosaku telah membunuh 100 orang. Maka kemudian orang alim dari umat Nabi Muhammad menjawab, faqala lahu, man yahulu bainaka wa bainaha. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubat? Tidak ada. Kalau kamu mau bertobat dengan sungguh-sungguh masih diterima. Pintu taubat masih terbuka lebar. Nah, ini dia mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, di saat rojaknya muncul, ditambahi dengan penjelasan ini, akhirnya tambah rojaknya lagi. Semakin besar kualitas rojaknya. Ya. Maka dia bersemangat untuk bertobat. Walakin idhab ila qaryatin kadza. Tapi sang alim tadi mensyaratkan, kalau kamu kepingin benar-benar tobat, maka kamu harus meninggalkan kampungmu. Karena kampungmu itu kampung yang penuh dengan lingkungan yang tidak kondusif. Ya. Jadi seseorang jika ingin memperbaiki diri, harus
meninggalkan komunitas lamanya. Jadi kalau selama ini senengannya tongkrongan di pinggir jalan, ngabisin waktu dengan main kartu, ya. Kalau kepengen baik, tinggalkan lingkungan seperti itu, ganti lingkungan yang lain. Ya. Ganti pindah ke masjid, bergabung dengan mereka yang suka sholat, suka wirid, ya, suka zikir, suka ngaji, harus begitu. Walaupun sudah ada keinginan baik, tapi kalau kita belum mau meninggalkan komunitas yang selama ini, ya nggak akan pindah-pindah, ya. Tetap aja terikat di situ. Maka setelah orang yang alim tadi memberitahu bahwa dia masih ada kesempatan untuk bertobat, masih lebar jalan pintu untuk bertobat, disyaratkan harus pindah dari kampungnya. Pindah ke kampung tobat. Itu aja ya, dari kampung dosa ke kampung tobat. Kalau di dalam hadisnya disebut akoryatin kaza, ila koryatin kaza, dari kampung ini ke kampung ini. Maksudnya ya dari kampung dosa menuju kampung tobat, gitu aja, lebih mudah. Fa fiha qaumun ya'budunallaha. Maka di dalam kampung tobat itu terdapat satu kaum yang senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa. Fakun fihim, maka tinggallah di situ hatta tamuta sampai engkau mati. Jangan kembali ke kampung dosa lagi. Gitu. Ini nasihat dari orang yang alim dari umatnya Nabi Muhammad tadi. Akhirnya sang pembunuh tadi itu benar-benar melaksanakan sarannya ulama ini. Dia berjalan menuju kampung tobat. Falamma tawassato tariqa adrakahul mautu. Ketika mereka baru sampai di tengah perjalanan, ternyata orang tersebut meninggal dunia. Ya. Jadi belum nyampe tujuan, baru di tengah perjalanan sudah meninggal dunia. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka ketika itu terjadi pertengkaran, perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Yang malaikat rahmat mengatakan orang ini rohnya saya yang berhak membawa. Kenapa? Karena dia telah berjalan menuju kampung tobat. Malaikat azabnya nggak terima, nggak bisa. Memang dia sudah berangkat untuk bertobat, tapi kan belum nyampe tujuan. Ya, belum nyampe kampung yang dituju, masih di tengah jalan. Sementara dia dosanya selama ini sudah kelewatan. Maka sayalah yang berhak untuk membawa rohnya agar dimasukkan ke dalam neraka. Jadi antara malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Ya, karena matinya itu pas tengah-tengah. Nah di saat kedua malaikat sedang bertengkar dan berdebat, adu argumen, ya, fa'ahallahu ilaihim. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat itu ankisul qaryatal lati kharaja ilaiha wal qaryatal lati kharaja minha. Hai malaikat rahmat dan malaikat azab, hentikan pertengkaran, hentikan perdebatan. Sekarang kalian ukur saja. Ya, kalian ukur saja jarak antara tempat dia meninggal dengan kampung yang ditinggalkan, dengan ya, jarak antara tempat dia meninggal dengan kampung yang dituju itu lebih dekat kemana? Gitu. Disuruh ngukur, gitu ya. Fa ilaihima kana aqrabu fa huwa min ahliha. Kalau ternyata orang yang meninggal di tengah jalan ini setelah diukur, ya, tempatnya dia meninggal itu dengan kampung yang ditinggalkan ternyata masih lebih dekat. Ya, lebih dekat ke kampung dosa daripada ke kampung tobat, gitu maksudnya. Maka berarti dia masih belum tobat. Ya, belum tobat. Berarti malaikat azab yang berhak membawa. Tapi kalau ternyata setelah diukur ini jarak antara tempat dia meninggal dengan tempat yang dituju, ya, itu sudah lebih dekat, maka malaikat rahmatlah yang berhak membawa rohnya untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu keputusan yang Allah berikan atau wahyu yang Allah berikan kepada kedua malaikat ini untuk mengukur jarak dari itu. Nah, kemudian ya, fa'auhallahu ila qaryati allati yuridu an tuqaribi wa ila qaryati allati kharaja minha an tubaidi. Bersamaan itu, nah, Allah mewahyukan kepada kampung, ya, kampung yang ditinggalkan di kampung dosa agar dia menjauh. Ya, kalau Allah yang nyuruh kan bisa saja Allah yang punya.
Ya. Di kampung yang ditinggalkan ini disuruh melar, disuruh menjauh. Ya. Sementara Allah mewahyukan kepada kampung yang dituju untuk mendekat. Sehingga ketika diukur sama kedua malaikat ini, jaraknya itu hanya sejengkal. Ya. Sejengkal lebih dekat ke tempat yang dituju. Ya. Jadi fawajata aqraba ilal qaryati allati yuridu bisibrin. Setelah diukur, ya, ternyata jarak menuju tempat yang dituju, kampung yang dituju dengan kampung yang ditinggalkan itu hanya selisih 1 jengkal lebih dekat ke kampung yang dituju. Jadi kalau misalnya jarak antara dia meninggal dengan kampung yang ditinggalkan itu atau kampung dosanya itu ada 10.000 meter, ya, maka jarak menuju kampung yang akan dituju itu hanya selisih 20 cm, lebih dekat. Nah, bahkan ada satu ayat lagi, ketika dia jatuh itu pas di tengah-tengah lah. Ya, pas meninggal di tengah-tengah persis, tapi kemudian jatuhnya itu di kampung Tobat. Gitu. Akhirnya kalau diukur ya lebih dekat ke kampung Tobat. Fawajata aqraba ilal qaryati allati yuridu bisibrin. Akhirnya karena setelah diukur, ya, dia lebih dekat kampung Tobat dengan selisih 1 jengkal, fa'akhadhahul malaikatur rahmah, maka roh itu dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, ini kisah disebutkan dalam hadis sahih, baik dalam sahih Bukhari maupun sahih Muslim. Nah, inti dari kisah ini adalah untuk menanamkan rasa roja kepada orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa. Saya kira untuk kita, sejahat-jahatnya kita belum pernah bunuh orang. Kalau toh ada yang pernah bunuh orang, belum sampai 100 orang. Ya. Sehingga kesempatan untuk bertobat masih sangat luas. Pintu taubat masih terbuka lebar. Maka sekali lagi, masa lalu kita yang penuh dengan dosa itu jangan sampai menghalangi kita untuk berharap ampunan Allah. Jangan sampai menghalangi kasih harapan untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Ini kalau ditinjau dari sisi rojaknya. Ya. Kalau yang kita kaji dalam kitab Minhajul Abidin kemarin itu dari sisi khaufnya. Kalau ini dari sisi rojaknya. Nah, wa qala Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi telah berkata, al-amatu idza khuwifu khafu. Untuk orang-orang awam itu ketika mereka diancam, ditakut-takuti dengan ayat maupun hadis, maka dia akan ketakutan. Ya. Wa idza rujju rajau, dan ketika mereka diberi harapan, kabar gembira tentang ampunan Allah, tentang kasih sayang Allah, mereka juga akan berharap. Itu untuk orang-orang awam. Jadi kalau ditakut-takuti ya takut, ya. Kalau diberi harapan dia akan berharap. Itu kebanyakan orang seperti itu. Berbeda dengan orang khos, orang istimewa, ahlun nihayah tadi itu. Ya. Kelas 3. Wal khosatu mata khuwifu rojau, wa mata ruju khofu. Kalau untuk orang khos ini sebaliknya, Pak. Ketika mereka itu ditakut-takuti, mereka malah berharap. Ya. Kalau mereka dikasih harapan, mereka malah takut. Di sudut pandangnya dan cara pandangnya beda. Yang satu hanya terbatas memandang lahiriahnya, karena lahiriahnya ini berupa ancaman, ya dia takut. Ya. Karena lahiriahnya ini berupa harapan, ya dia berharap. Karena yang dilihat baru dari sisi lahiriahnya. Kalau orang khos, itu yang dilihat sesuatu yang dibalik, ya, dibalik yang tampak. Ya. Dibalik ancaman itu ada harapan. Dibalik harapan itu ada ancaman. Ya. Karena yang dia lihat adalah kasih sayang Allah tadi itu. Ya. Contohnya begini. Ya. Ketika seseorang melakukan perbuatan tindakan pidana, kriminal, kemudian dihukum. Ya. Nah, hukuman itu menurut kebanyakan orang adalah sesuatu yang menakutkan. Karena dihukum itu nggak enak, gitu kan? Dibatasi geraknya,
dan seterusnya. Bahkan kadang-kadang disiksa. Tapi untuk mereka yang tahu hikmah di balik hukuman, sebenarnya dengan dihukum itu dia telah diselamatkan. Kenapa? Kalau dia tidak ditangkap polisi, dia tadi digebukin masyarakat mati. Tapi untungnya ditangkap polisi, diamankan di penjara. Maka walaupun kelihatannya di penjara, sesungguhnya dia sedang diamankan, gitu loh. Ya, diamankan dari amukan massa. Tadi kalau nggak cepat ketahuan polisi, wah dia ditangkap orang kampung dibakar itu. Untungnya ketangkap polisi sehingga di penjara. Di penjara kok masih untung? Ya untung daripada dibakar massa, gitu. Nah orang-orang khos itu selalu melihat ancaman Allah itu yang dilihat bukan ancamannya, tapi di balik ancaman itu hikmah kebaikan yang muncul di balik ancaman. Jadi kalau Allah bikin ancaman-ancaman itu supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita jangan sampai menjauhi Allah. Di ancaman Allah itu juga salah satu bukti kasih sayang Allah. Seperti orang tua yang sayang sama anaknya, nggak tega kalau anaknya berbuat nakal, anaknya dijewer. Jewer itu kan siksaan. Iya siksaan, tapi di balik jeweran itu ada kasih sayang. Itu bedanya sudut pandang begitu. Jadi yang orang awam ditakut-takuti ya takut, dikasih harapan berharap. Tapi kalau orang kos malah sebaliknya. Ketika ditakut-takuti dia berharap, ketika dikasih harapan dia malah takut. Kenapa kok dikasih harapan takut? Jangan-jangan ini jebakan. Nah, bisa aja kan orang dikasih iming-iming, ya tergoda dengan indahnya apa yang dikasihkan, akhirnya malah lupa dengan yang ngasih. Nah, ini kan namanya tertipu. Nah, qala fi lataifil minan, dikatakan di dalam kitab Lataiful Minan, wa makna kalami sayfi hadza anal amata waqifuna ma'a dhawahiril amri. Sesungguhnya pandangan orang-orang awam itu hanya terbatas dan berhenti pada lahiriahnya perkara. Fa idza khuifu khafu, kalau dia ditakut-takuti ya takut. It laisa lahum nufudun ila mawara'al ibarah. Karena pandangannya tidak berlanjut ke sesuatu di balik ungkapan itu. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik ancaman. Yang dia lihat hanya ancamannya saja. Padahal sebenarnya di balik ancaman itu ada sesuatu yang menyelamatkan. Diancam itu dulu supaya selamat. Ditakut-takuti itu supaya tidak sampai terjerumus. Nah, itu yang dilihat baliknya. Nah, yang baliknya itu nggak dilihat. Yang dilihat hanya ancamannya. Itu untuk orang awam. Binuril fahmi, dan memang untuk mengetahui apa yang ada di balik ungkapan itu diperlukan cahaya pemahaman. Ya. Sementara orang awam rata-rata belum mendapatkan cahaya pemahaman, belum paham apa yang ada di balik ancaman itu. Ya. Di hukuman ancaman ternyata di baliknya ada kasih sayang Allah. Banyak loh Pak orang jadi baik setelah dihukum. Coba Bapak lihat. Ya. Yang tadinya nggak kerudungan itu begitu jadi tersangka. Oleh ditangkap KPK jadi kerudungan. Kenapa? Kerudungnya dipakai nutupin mukanya. Gitu. Ketika di sidang diperiksa, yang biasanya nggak wiritan jadi wiritan. Ya, macam-macam kan? Ya, itu baru diperiksa aja udah jadi mau wiritan. Padahal sebelumnya nggak pernah. Ya. Mungkin nanti di ruang tahanan jadi rajin sholat sunnah. Ya. Jadi rajin istighfar. Gitu. Padahal sebelumnya lalai itu sama Allah. Ya, setelah ditangkap karena ada kasus, akhirnya jadi orang baik. Itu kalau kita mau lihat sesuatu di balik ancaman atau di balik hukuman. Allah juga begitu, ya. Allah ngancam dengan neraka, Allah ngancam dengan siksa, itu karena ada kasih sayang Allah di balik ancaman itu. Nah, orang khos itu yang dilihat yang di baliknya itu. Kalau orang awam yang dilihat ancamannya. Maka kalau orang awam diancam ya takut. Ya, kalau orang khos ketika diancam itu malah berharap. Nah, kama li ahlillah, sebagaimana ahlullah, itu orang yang telah mengenal Allah, dia mampu melihat apa yang ada di balik ungkapan dengan cahaya pemahamannya. Wa ahlullahi idza khuwifu rajau. Ahlinya Allah, orang yang telah mengenal Allah itu kalau ditakut-takuti dia malah berharap. Malah berharap. Kenapa? Alimina anna min wara'i khaufihim wa ma khuifu bihi awsaful marju walladzi la yanbaghi ayyak
anata mir rahmatihi. Karena dia melihat bahwa di balik ancaman Allah itu, ya, itu ada sifat-sifat kasih sayang Allah yang kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Dan tidak boleh putus asa dari anugerah Allah. Jadi Allah membuat larangan itu juga karena sayang sama hambanya. Supaya hambanya itu tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Jadi ditangkap, ya, dihukum, itu ternyata di balik penangkapan, di balik hukuman, itu juga ada kasih sayang Allah. Ya. Maka sebenarnya istilah yang dipakai sudah benar, diamankan oleh polisi. Diamankan dari apa? Dari amukan massa. Kalau nggak diamankan oleh polisi, diamuk oleh massa, bisa dibakar mati. Akhirnya untungnya ditangkap polisi terus dipenjara. Ini malah selamat. Nah, dengan dipenjara itu ada kesempatan untuk bertobat. Berarti kan kasih sayang Allah juga itu sebenarnya. Tetapi itu kalau tidak ditangkap polisi, dibakar masyarakat, nggak ada kesempatan untuk bertobat. Ini untungnya Allah ngirim hambanya melalui Pak Polisi ditangkap, ya, diamankan, dipenjara sehingga ada kesempatan untuk bertobat. Itu pandangan orang kos seperti itu, ya. Dia melihat kebaikan yang ada di balik hukuman atau ancaman. Nah, fahtalu ala awsafi karamihi. Maka yang dia lihat adalah sifat-sifat kasih sayangnya Allah, sifat-sifat kemurahan Allah, sifat-sifat kemuliaan Allah. Ya. Alama minhu ma khaufahum illa liyajma'ahum alaihi wa yarkuduhum bidzalika ilaihi. Jadi Allah mengancam, menghukum, gitu. Itu tujuannya supaya orang itu tetap dekat dengan Allah, agar dia kembali ke jalan Allah, gitu. Supaya tidak berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Segera dosanya berhenti, kemudian ganti bertobat. Yang dilihat itunya. Wa idza rajau yakhafuna wiba masyiatihi alladhi wa mi wara'i rajaihim. Sebaliknya, untuk orang khos ketika dia diberikan harapan, dia malah takut. Kenapa? Jangan-jangan di balik harapan ini, ya, ada murka Allah, ya. Ada istidraj istilahnya, ya. Jadi mereka ketika dikasih harapan malah takut. Jangan-jangan nanti saya terlena, ya, lupa dengan Allahnya, akhirnya malah jadi celaka. Wa khafu ayyakuna ma dhahara minar raja ihtibaran liuqulihim. Dan jangan-jangan harapan yang Allah berikan ini sebenarnya tujuannya untuk menguji pemahaman kita. Ya. Kita lulus apa enggak? Ini biasanya malah banyak yang tidak lulus. Orang ketika diuji dengan musibah banyak yang lulus, Pak. Tapi ketika diujo, ya, dengan nikmat banyak yang gagal. Gitu. Itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Ketika diuji dengan kefakiran, lulus, tetap menjadi hambanya Allah. Tapi begitu diujo, dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas kehidupan dunia, dia malah lupa Allah. Itu berarti ketika diuji lulus, ketika diujo gagal. Hal taqifu ma'ar rajai au tanfudu ila ma batana fi masyiatihi. Di ujian apakah dia hanya berhenti pada harapan atau justru dia melihat apa yang ada di balik kehendak Allah. Fadzalika asarur rajai khaufuhum. Maka dari itu kesimpulannya dampak dari roja itu adalah khauf dan dampak dari khauf adalah roja. Ini bagi mereka yang kelasnya kelas khos, ya, bukan kelas am. Nah, berikut ini saya bacakan lagi kisah. Ya. Nanti perbedaan antara yang am dan yang khos. Ya. Wa dakhala dan telah masuk sapa al-Junaidu, Syekh Junaid al-Baghdadi radhiyallahu anhu, salah seorang tokoh sufi namanya Junaid al-Baghdadi. Dia masuk ala Syaihi untuk menemui gurunya namanya Syekh Sari As-Sakoti. Jadi muridnya namanya Junaid al-Baghdadi, gurunya namanya Sari As-Sakoti. Fawajadahu maqbudun. Ketika Syekh Junaid bertemu dengan gurunya, dia lihat gurunya itu sedang dalam keadaan bersedih. Mukanya murung. Ya. Faqala lahu. Kemudian Syekh Junaid bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Sari As-Sakoti. Malaki ayyuhas syaitu maqbudun. Wahai Syekh, apa yang menyebabkan Tuan tampak bersedih? Faqala. Kemudian Syekh Sari As-Sakoti bercerita,
Dakhala alayya sabun. Baru saja menemui aku seorang anak muda. Faqala li, kemudian anak muda itu bertanya kepadaku, ma haqiqatu taubati, apa hakikat tobat itu? Faqultu lahu, aku menjawabnya, ala tansa dzambaka. Hakikat tobat itu adalah engkau tidak melupakan dosamu. Ini jawaban Syekh Sari As-Sakoti atas pertanyaan seorang anak muda yang menanyakan tentang hakikat tobat. Dia jawab, yaitu hakikat tobat itu adalah kamu tidak melupakan dosamu. Jadi selalu ingat dosa. Selalu ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Faqala sabu. Tiba-tiba anak muda itu membantah. Enggak setuju dengan jawaban Syekh Sari As-Sakoti. Dia jawab justru malah sebaliknya. Balit taubatu antansiya dzambaka. Bahkan yang benar hakikat tobat itu adalah engkau melupakan dosamu. Engkau melupakan dosamu. Jadi kebalikannya, kalau saya seperti menjawab, kamu hendaknya selalu ingat dosamu, jangan melupakan dosamu. Anak muda ini malah menjawab kebalikannya. Tidak begitu, saya. Hakikat tobat itu justru kita disuruh melupakan dosa kita. Nah, summa kharaja anni, kemudian setelah itu dia pergi, anak muda tadi. Akhirnya Syekh Sari As-Sakoti termenung. Ya. Kemudian Syekh Junaid yang datang tadi itu, dia berkomentar. Ya. Fakultu, kemudian aku berkomentar, as-sawabu ma qalahu sabu. Yang benar adalah apa yang diucapkan anak muda tadi itu. Ya. Bahwa hakikat tobat itu adalah orang yang sudah melupakan dosanya karena yang dia lihat hanya ampunan Allah. Nah, kalau dia masih ingat dosanya berarti dia belum tobat. Nah, kalau dia masih ingat dosanya berarti belum tobat. Yang sudah tobat itu kalau sudah nggak ingat sama dosanya karena yang diingat ampunan Allah. Gitu. Nanti di bawah ada penjelasannya lagi. Ya. Li'anni idza kuntu fi halatil jafai tsumma naqalani ila suhuti sofai fa dzikru jafai fi hali sofa jafaun. Ya. Karena sesungguhnya aku ketika aku dalam kondisi bersedih, kemudian aku pindah ke kondisi senang. Nah, ketika dalam kondisi senang itu, kemudian aku ingat kesedihan, akhirnya tidak jadi senang, berubah jadi kesedihan. Ini contoh yang lebih gampang bagaimana? Begini, ya, contoh yang sering kita saksikan, bahkan kita alami. Ketika kita menikahkan anak kita, itu sebenarnya kan suasananya kan senang kan ya, suasana gembira, ya. Namanya nikahin anak mesti senang. Tapi kemudian pada saat sedang senang itu kita teringat bahwa saat anak kita nikah, istri kita sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa menyaksikan pernikahan anaknya. Akhirnya sedih. Ya, yang suasana yang gembira, senang berubah jadi sedih. Kenapa? Suasana gembira, tapi dia ingat pada kesedihan, akhirnya sedih. Maka kalau orang itu tobat kok masih ingat dosanya, berarti belum tobat. Ya. Belum tobat. Kalau orang yang tobat itu sudah lupa sama dosanya. Karena yang dia lihat ampunan Allah, kasih sayang Allah, sampai dengan dosanya sudah lupa. Gitu. Ini kelasnya kelas hakikat. Ya. Maka komentarnya yang menulis kitab ini begini, nadharu sirri ila ahlil bidayati wa nadharu junaiti ila ahlil nihayati wal kullu sawabun. Ya, kesimpulannya sebenarnya kedua-duanya itu benar. Ya, cuma beda kelas, beda kelas. Ya. Yang memahami bahwa hakikat tobat itu adalah tidak melupakan dosa itu untuk kelas pemula, di kelasnya orang awam. Tobatnya orang awam itu hendaknya selalu ingat dosanya sehingga dia terus mohon ampun kepada Allah. Itu untuk kelas orang-orang biasa seperti kita ini. Ya. Tapi untuk kelas khos, dia itu sudah nggak ingat sama dosanya karena yang dia lihat ampunan Allah karena memang sudah nyampe di sana. Nah, gitu. Sehingga sebenarnya kedua hal tadi itu benar semua. Ya. Yang satu kelas bidayah, yang satu kelas nihayah. Yang satu pemula, yang satu sudah sampai. Jadi untuk orang awam
hakikat tobat untuk orang awam adalah ketika orang itu tidak melupakan dosanya, selalu ingat dosanya, sehingga terus-menerus mohon ampunan kepada Allah. Itu kelasnya orang awam. Kalau kelasnya orang khos, ya, dia sudah nggak ingat sama dosanya, sudah lupa, karena yang dia ingat adalah ampunan Allah. Itu gambarannya seperti itu. Kalau saya berada dalam suasana gembira, kok kemudian saya ingat kesedihan, akhirnya jadi sedih, nggak jadi bergembira. Kalau saya sudah bertobat, kok masih ingat dosa-dosa saya, berarti saya masih berdosa. Kalau saya bertobat, ya berarti saya sudah nggak ingat sama dosa saya. Sudah bertobat kan berarti sudah diampuni dosanya, sudah diterima oleh Allah. Makanya memang pandangan antara am dan khos itu selalu kebalikannya. Ya. Kalau untuk orang awam itu kalimatnya begini: ketika kamu mau beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi istighfar dulu, baru diampuni dosanya. Ini pandangan orang awam. Tapi kalau pandangan orang khos beda, Pak. Kebalikannya. Tandanya kalau kamu dapat ampunan dari Allah, kamu mau beristighfar. Gitu. Ya. Kalau ada orang nggak mau istighfar, berarti memang Allah nggak mau mengampuni dosanya, nggak mau mengampuni dosanya. Kalau ada orang mau beristighfar, itu tandanya Allah mau mengampuni dosanya. Jadi kedua-duanya benar, ya. Kedua-duanya benar, cuma sudut pandangnya beda. Yang satu kelas pemula, yang satu kelas yang sudah nyampe, gitu. Nah, kita dimanapun kelas kita, mudah-mudahan atas bimbingan Allah bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dhakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'al iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.